Om Swastiastu, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yaitu jurnal khusus dan buku pembantu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nima Degriantini, nomor absen 16, dan rekan saya bernama Nikade Ayu Septiani, nomor absen 13. Untuk materi yang kami paparkan yaitu pengertian dari dan fungsi dari jurnal khusus, pengertian dan fungsi dari buku pembantu, dan terakhir transaksi-transaksi yang masuk dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Yang pertama, jurnal khusus. Jurnal khusus adalah suatu jurnal yang dibuat dan disusun secara khusus untuk mencatat transaksi-transaksi yang lebih bersifat sama dan kerap kali terjadi berulang-ulang dalam suatu perusahaan. Sehingga saat perusahaan melakukan kegiatan pencatatan transaksi dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, sampai ke dalam buku besar. Dengan kehadiran jurnal khusus, maka seluruh pemindahan tersebut bisa dilakukan secara bersama dan bisa meringankan beban perusahaan serta karyawan. Adapun fungsi dari jurnal khusus yaitu yang pertama, kemudahan pencatatan secara otomatis, yang kedua, proses data transaksi, yang ketiga, memudahkan pemeriksaan secara berkala, yang keempat, mengurangi risiko pengubahan data, yang kelima, adanya spesialisasi pekerjaan, yang keenam, mengontrol agar tidak terjadinya fraud, yang ketujuh, meningkatkan efisiensi pekerjaan, yang kedelapan, meminimalisir adanya kesalahan, 9. Adanya mempermudah masuknya rincian data, 10. Adanya kontrol internal yang lebih baik, terakhir adanya referensi dalam masa depan. Materi selanjutnya yaitu pengertian buku pembantu. Buku pembantu merupakan pembuatan buku atau perangkat yang berisikan rincian bagian harta atau hutang secara perorangan atau badan usaha yang dicatat setiap hari berdasarkan bukti-bukti pembukuan. Buku pembantu sering juga disebut sebagai subsidiary ledger. Adapun fungsi dari buku pembantu, sebuah perusahaan menjadi sangat terbantu karena adanya sistem akuntansi yang jelas. Sistem akuntansi ini diperinci dengan adanya buku besar umum dan buku pembantu. Untuk materi selanjutnya yaitu transaksi yang masuk dalam jurnal khusus pembelian. Transaksi yang masuk dalam jurnal khusus pembelian biasanya mencangkup pembelian barang dagangan atau jasa secara kredit atau tunai, pengembalian barang, potongan harga, pengurangan harga, atau diskon pembelian lainnya. Juga termasuk informasi tentang pemasok, jumlah barang atau jasa yang dibeli, harga, dan tanggal transaksi. Dalam pencatatan jurnal pembelian, setiap transaksi akan melibatkan kredit ke rekening hutang dan debit ke akun biaya atau arus yang terkait dengan pembelian. Pada akhir periode pelaporan, catatan dalam jurnal pembelian akan diringkas dan diposting ke buku besar. Materi selanjutnya, transaksi yang masuk dalam jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pencatatan transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum. Setiap transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit akan dicatat dalam jurnal penjualan dengan mencantumkan tanggal transaksi, nama pelanggan, nomor faktur, dan jumlah penjualan. Namun, penjualan yang dilakukan secara tunai tidak dicatat dalam jurnal penjualan, melainkan dalam jurnal penerimaan kas. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.